Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bernyanyi Mau Ku Tetap Cinta Yesus. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah tahu lagunya? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta kamu juru selamat kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, tentunya kita sebagai Katolik selalu menanti-nantikan perayaan besar yang diperingati oleh Gereja Katolik. Salah satunya yaitu perayaan Hari Raya Natal dan Paskah. Dan pastinya dalam setiap perayaan besar ini kita selalu mempersiapkan yang terbaik untuk menyambut hari raya itu, entah dengan menyiapkan baju baru, perkuliahan, kuku baru, rambut baru dan lain-lain sebagai bentuk apresiasi kita terhadap hari raya itu. Namun ada suatu hal yang amat spesial yang harus kita persiapkan terlepas dari hal ini. Hal seperti apa yang harus kita siapkan? Apakah ada Bapak Ibu yang tahu? Bisa mengacungkan tangan. Baik, hal spesial yang dapat kita persiapkan yaitu mempersiapkan batin atau rohani kita dengan memberanikan diri kita untuk mengikuti sakramen tobat, mengakui kesalahan serta perbuatan dosa yang kepadanya. Bapa, aku telah berdosa terhadap Sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lepaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelih dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang di dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah. Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta milik ayahnya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, inilah bencana. Sayang orang tua kepada anaknya tidak akan pernah pudar, di mana dalam cerita kitab suci yang kita baca ini menggambarkan kasih sayang seorang ayah yang begitu besar terhadap anak. Meskipun anaknya mengkhianatinya dengan menjual harta kekayaan miliknya, kemudian pergi meninggalkannya ke negeri lain untuk berfoya-foya, tetapi kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya sungguh amat besar. Ia tidak marah maupun benci terhadap anaknya, melainkan memeluk dan mengapresiasi kedatangan anaknya dengan merayakan pesta dan menyembelih lembu yang terbaik yang mereka punya. Dalam cerita ayat kitab suci yang kita baca ini sangat memberikan pelajaran menarik kepada kita, terutama orang tua, di mana dalam ayat kitab suci ini memberikan cerminan teladan orang tua yang bertanggung jawab terhadap darah dagingnya, seberapa apapun kesalahan anaknya yang tetap ia maafkan. Bagaimana maksud dari ayat Alkitab tersebut bila dikaitkan dengan sakramen tobat dalam gereja Katolik? Nah, kisah tentang anak yang hilang menggambarkan kasih dan belas kasihan. Perumpamaan tentang anak yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf jika ada kata atau penyampaian yang kurang jelas dari saya lakukan. Terima kasih.